Hadirin sekalian, pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas tentang tragedi Karbala dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Hadirin sekalian, berbicara tentang Karbala, maka kita akan mendapati ada satu kelompok yang menamakan diri dengan Syiah. Setiap tanggal 10 bulan Muharram mereka merayakan hari Asyura dengan ritual yang menyimpang dari akidah Islam, dari ajaran Islam. Di dalam literatur Syiah disebut dengan ritual Al-Husainiyah. Al-Husainiyah. Bagaimana ritual itu? Ritual itu puncaknya pada tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Mereka melukai diri. Dari mulai menepuk-nepuk dada sambil dibacakan syair-syair yang membahas tentang syahidnya Al-Husain bin Ali di Karbala. Kemudian setelah menampar-nampar dada, mukul-mukul dada, maka berikutnya berkembang menjadi menampar pipi, kemudian melukai diri dengan rantai besi yang berduri, ada juga dengan pedang, bahkan yang terbaru sekarang dengan pistol. Dan mereka menganggap itu bagian dari bentuk taqarrub, ya, bentuk taqarrub. Jelas ini merupakan kesesatan. Kenapa? Karena mereka menamakan Muslim, mereka menamakan agama mereka Islam. Ini di sebelah sini nih, di dekat Masjid Al-Nurul Falah, dulu Al-Jawad namanya, ada seorang tokoh kabuyutan di sini namanya Abah Yusuf. Saya terus terang saja, Pak, ini orang mengatasnamakan kabuyutan, mencampur adukan kabuyutan Sunda dengan ritual Syiah. Nggak ada, saya kuliah sejarah, nggak ada kaitan yang namanya Sunda dengan Syiah, itu nggak ada. Itu di histori sejarah, saudaraku, ya. Nggak boleh dibiarkan, betul tidak, kasihan, Pak. Kabuyutan dengan setelan seperti itu silakan saja kalau atas nama budaya, tapi kalau sudah mencampur adukan dengan ritual Asyura tertulis, itu 2 tahun sebelumnya di sini juga pernah terjadi. 2 tahun sebelumnya saya juga ikut menyampaikan tentang kesesatan mereka, ya. Kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura. Setiap jengkal bumi itu Karbala, setiap hari Asyura. Itu yang dulu disuarakan oleh Ayatullah Khomeini untuk melakukan revolusi di Iran. Ini ancaman buat kita, saudaraku, ya. Kasih orang-orang awam ritual. Kalau di kuburan terserah, di masjid, di masjid gak boleh. Masjid tempat sujud, tempat ibadah, gak boleh ada kesyirikan di dalam masjid.
nggak apa-apa. Kalau di sini ada yang hadir orang Syiah, ketemu saya nanti. Ya, saya sudah biasa dialog sama mereka, nggak apa-apa. Mau buka data sejarah, ayo dengan sejarah. Mana sumbernya? Nggak ada. Mereka meyakini itu bagian dari taqarrub kepada Allah. Waliyadzubillah. Gak usah pakai dalil, gak usah pakai dalil Quran dan Sunnah, pakai akal sehat saja deh. Kenapa Al-Husain, padahal ayahnya itu Ali bin Abi Thalib juga dibunuh, betul tidak? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibunuh juga itu Ali itu oleh orang-orang Khawarij. Enggak ada perayaan terhadap kematian Ali. Ali dibunuh. Kenapa? Karena para sahabat tahu nggak boleh meratapi orang yang meninggal dunia, nggak boleh meratapi kematian, dosa besar dalam akidah kita, betul tidak? Nggak boleh. Menampar pipi, merobek baju, menggunting rambut, nggak boleh. Dahulu juga ada paman Nabi yang mulia Hamzah ibn Abdul Muttalib syahid di perang Uhud, mutawatir bagaimana jasadnya dibelah, diambil jantungnya, dikunyah oleh Hindun itu. Nabi sedih, Nabi menangis. Gak ada itu ritual yang peringati matinya, syahidnya Hamzah, gak ada. Kurang gimana tragis itu. Karena ada Rasulullah, Quran turun menegur. Sampai Nabi yang mulia itu dendam, pernah menyampaikan akan aku balas lebih dari ini katanya. Turun Quran surat An-Nahl. Kalau mau balas, balas dengan yang serupa, tapi memaafkan lebih baik. Hamzah, Umar bin Khattab juga dibunuh, meninggalnya. Utsman lebih tragis lagi, dibunuh juga. Enggak ada sahabat yang memperingati kematian mereka dengan cara-cara yang kita kenal sekarang. Ya dulu mungkin agak susah, Pak. Sekarang ini mudah. Mudah bagaimana? Antum buka channel YouTube. Sekarang mereka punya sendiri, orang Syiah itu punya channel YouTube, punya mereka. Mereka menyampaikan ajaran sesatnya itu, sebagaimana NII KW 9. Ya, itu ajaran sesat menyesatkan. Ini problematika di kita beragama ini luar biasa, Pak. Tadi yang moto siapa tadi di sini? Hah? DKM bukan? Oh iya. Ada orang luar moto pergi jangan, ya. Bukan orang luar, strategi DKM, oke. Jelas ya? Viral, Gagar Kalong viral, betul tidak? Saya ditanya luar biasa. Saya sedang banyak urusan waktu itu, tidak hadir. Ya. Nah jadi tidak ada sangkut paut ya. Budaya Sunda dengan ajaran Syiah tidak ada. Justru orang-orang Sunda itu paling mudah menerima Islam. Ada istilah disebutkan dulu oleh tokoh dakwah di Jawa Barat ini, ya, Kiai Haji Endang Saiful Ansori, belum menyampaikan kalimat Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Tahu kenapa? Karena orang Islam orang Sunda mudah menerima Islam, Pak. Islam yang mana? Islam Syiah? Nggak ada. Sunni. Tunjukkan, ada nggak pesantren di Jawa Barat yang Syiah? Ada nggak? Dulu, setelah Iran revolusi ada. Yang bawa ya, yang sekolah di Iran itu. Tunjukkan ada nggak?
Ada nggak di Jawa Barat pesantren Syiah gitu? Ada nggak? Yang tua-tua ada nggak? Nggak ada. Sunni, Ahlussunnah semuanya. Jelas tidak? Ahlussunnah semuanya, Pak. Di story sejarah itu. Sunda ti Islam, Islam ti Sunda, apa maksudnya? Ini kalimat luar biasa. Wali Songo yang diutus di tanah Pasundan ini satu orang saja. Siapa namanya? Syarif Hidayatullah. Sunan Kalijaga itu ada. Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ada penelitian dari sejarawan, kawan-kawan dan juga dosen di UIN, di kuliah pasca sarjana, karena unik, kampus UIN Sunan Gunung Jati, tapi belum ada penelitian yang mendalam tentang siapa ini Sunan Gunung Jati gitu. Ditulis, Pak, bukunya ada, saya punya PDF-nya, kalau mau saya share, baca itu disertasi, itu tulisan, bukan disertasi apa, hasil riset para guru besar sejarah itu, guru saya. Apa kesimpulannya? Sunni, Sunni, nggak ada Syiah itu. Baru kemarin saja itu 79 ketika ada revolusi Iran, itu baru itu, nggak ada, Pak. Ya, nah jadi menyampaikan bahwa kabuyutan identik dengan Syiah itu ngaco, itu namanya pembodohan namanya, jelas tidak, nggak benar itu, Pak. Ya. Jadi Sunda ti Islam, Islam ti Sunda, mudah orang Sunda masuk Islamnya mudah, Pak. Terus kokoh di orang Sunda, masih orang Betawi, orang Padang, Sumatera Barat. Menaya orang Sunda lain Islam aneh tuh. Karena ujang pek Yahudi gitu. Aneh tuh. Aneh, Pak. Punten nusami namina. Karena Asep, kan orang Sunda Asep. Ya, Yahudi aja tuh. Ada aneh, Pak. Bener tuh. Orang Sunda mah Islam. Islam lagi kuat. Sunda ti Islam, Islam teh Sunda. Sampai sekarang. Maka program tansir kristenisasi di Jawa Barat, di orang Sunda selalu menemui kegagalan. Ya ada sebagian kayak di Cianjur Selatan tuh ada, cuman nggak banyak, Pak. Nggak banyak, Pak. Bersenyawa Islam dengan Sunda ini bersenyawa. Peribahasa kita saja banyak diambil, diserap dari ajaran Islam. Bulan-bulan orang Islam, bulan orang Islam teh naon ngaranna, Pak? Muharram. Bener teh? Safar. Terus ke Safar naon? Rabiul Awal cek urangna Mulud. Orang Sunda punya bulan Mulud. Terus silih Mulud. Benar tuh. Ramadan ke orang Sunda sebutnya bulan puasa. Karena ibadah utamanya puasa. Kayak bulan Rayagung. Bulan Nondi. Bulan Haji. Sama yang Rayagung tuh. Sama bulan Hapit. Bulan Hapit tuh. Ya. Sok baca sejarahnya Islam tuh teh. Bener tuh. Aya peribahasa tong jauh ti bedug. Apal bedug? Tahu bedug enggak? Tahu bedug enggak santri? Apal bedug? Nu kumaha bedug teh? Bedug. Di mana ayeuna bedug? Di gereja? Di pasar? Di mana? Di masjid. Tong jauh ti bedug, tong jauh ti masjid, itu maksudnya gitu. Wah, luar biasa banyak peribahasa Sunda yang itu kental dengan ajaran Islam. Islam nu mana? Sunni.
Di lembur pun orang sholat taraweh baheula taraweh al khalifatil ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bari ngrame wah gitu nya. Tapi minimal tuh gak bedakeun gitu di Sunda mah naon Sunni cinta ke Abu Bakar, cinta ke Umar, cinta ke Utsman, karena Syiah membenci, Pak. Jelas tidak? Itu Sunda tuh. Ya. Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Sama sih orang Betawi, aneh orang Betawi dan Islam teh aneh. Tuh orang Sumatera Barat, orang Padang, Sumatera Barat, aneh mana orang Sumatera Barat dan Islam, aneh tuh. Aneh, Pak. Udah bersatu. Datang dena kebuyutan Asyura Al Husain, naon maksudnya teh? Tanggal 10 gini. Nanaona. Hah? Nanaona. Bukannya berkabung. Ya, memperingati berduka atas syahidnya Husain. Sama apa dikira kita tidak cinta kepada Husain bin Ali? Cinta kita ke Husain bin Ali, sangat cinta kita kepada Ahlul Bait, betul tidak? Kepada Husain, kepada Hasan, kepada semua yang syahid di jalan Allah. Ini penting kita fahami. Hadirin sekalian, syahidnya Husain bin Ali di padang Karbala itu sudah ada di catatan Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta segala isinya. Sudah ada tertulis akan syahid Husain bin Ali. Pertanyaan, apakah kerugian untuk Husain bin Ali? La, Al-Husain syahid, tinggi derajatnya. Sebagaimana kakaknya Al-Hasan juga dibunuh, tinggi derajatnya. Ayah juga Ali bin Abi Thalib dibunuh, tinggi derajatnya, syahid. Nabi yang mulia diracun. Nabi itu kakeknya, uyutnya tuh Nabi juga sama. Kakeknya itu Nabi diracun di perang Khaybar. Si Yahudi perempuan itu mengasih racun di paha kambing, dihidangkan. Sahabat yang makan langsung meninggal, tapi Nabi masih bertahan karena si daging bicara. Aku ini beracun ya Rasulullah, katanya. Ngomong mujizat, Nabi muntahkan. Tapi bekasnya masih ada menjelang wafat sakit itu kan cerita kepada Aisyah. Allah muliakan Rasulullah. Gak ada yang merayakan, yang berduka sampai seperti itu. Yang ada larangan, iya Nabi melarang. Laisa minna, kata Nabi, bukan bagian dari umat kami orang yang menampar-nampar pipi, yang merobek-robek baju ketika ya mendengar kematian gitu. Nggak boleh, itu bagian dari niyahah. Meratap tuh hukumnya haram, dosa besar itu, nggak boleh. Nah sekarang bagaimana itu diwariskan dendamnya, Pak? Diwariskan abad ke abad, diwariskan dendamnya itu. Ya sebagaimana mereka terus dengan kesesatannya, kita pun akan terus menyampaikan kepada umat, betul tidak? Saya ingatkan terus, karena ini akan terus ada. Kenapa? Karena Syiah diciptakan. Selama yang menciptakannya masih ada, yang membuatnya masih ada, akan terus eksis ini. Siapa yang buat Syiah itu? Siapa? Yahudi. Yahudi. Sekarang masih ada gak Yahudinya? Masih ada. Jadi masih eksis mereka. Kalau sudah nggak ada yang buatnya, mau sama seperti Al-Zaitun. Jelas tidak? Dan itu diadakan, Pak. Jadi masih dipentingkan, mual tutup mual. Dan bukan sekarang saja tuh. Muncul ke permukaan, tenggelam lagi. Tapi mudah-mudahan sekarang mah bubar tuh. Udah bahaya itu, jelas sudah bahaya, Pak. Ajarannya bahaya, Pak. Sekarang jangan, wah yang penting bukan saya. Loh, siapa yang menjamin? Gimana kalau ada anggota keluarga kita yang masuk tercuci otaknya menjadi pengikut NIKW 9 ya, atau nyari Syiah Rafidhah, naudzubillahi min dzalik. Nggak boleh main-main. Hidup cuma sekali, saudaraku. Jelas tidak? Nggak boleh main-main, Pak. Ya. Sebagaimana banyak yang tersadarkan karena dakwah para ulama,
tentang kesesatan NII KW 9, ya, yang ngaco nyeleneh ajarannya, bisa dilihat di YouTube yang sebelumnya ya, di pada maghrib ini ada saya sampaikan. Banyak yang sadar karena ulama berdakwah Pak, jelas tidak? Ulama berdakwah. Di Bandung ada guru kami yang istiqomah dari dulu, Kiai Haji Atian Ali, terus menyampaikan kepada umat. Dulu umat belum sadar, sekarang makin banyak korban, makin terang-terangan. Sekarang kita mudah melihat penyimpangan mereka. Kenapa? Lah mereka buat channel sendiri di YouTube, betul tidak? Di TikTok, Instagram, Facebook, bikin semua. Ya mudah tuh, ini emang sih tinggal dibaca ke orang, ditengekin bener tuh. Kenyahuan, ketahuan sekarang. Oke, begini ajarannya ya. Jelas sudah. Tapi kan yang dibaca Quran, Khawarij juga pakai Quran, mengkafirkan yang beda dengan mereka pakai Quran juga itu. Orang liberal paham liberal atau pengusung paham pluralisme agama juga pakai Quran itu, yang menyatakan jilbab tidak wajib, semua agama sama, pakai Quran. Oke Pak, nggak sembarang. Makanya ada metodologi bagaimana memahami Quran dengan benar gitu loh. Kalau nggak sembarang semua orang bisa memahami, oh bahaya ini. Jelas tidak? Hati-hati ya, jangan sampai kita lalai. Alhamdulillah karena dakwah banyak orang yang sadar. Berkurang tuh rakyat NII itu berkurang Pak, jadi pemasukan deh. Makanya mereka mencari cara kemana gitu. Tersadarkan loh, itu banyak yang bicara di media, betul tidak? Di TV One berkali-kali diwawancara mantan ada pengawalnya langsung mantan NII itu. Allah berikan hidayah karena dakwah, seperti karena dakwah, jelas tidak? Karena dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah ini di bab tanhauna 'anil munkar ini tidak mudah. Sama, kita konsisten menyampaikan Syiah sesat menyesatkan. MUI udah memberikan fatwa kok jelas sekali Pak. Ritual semacam ini yang di Geger Kalong, di Nurul Falah itu, di depan itu Al-Jawad itu yang viral kemarin itu ritual orang Syiah. Ada pejabat yang menyampaikan, oh kami tidak gegabah. Loh, orang Syiah nage ngaku ngomongnya kita tidak gegabah menilai, itu bukan domain kami. Itu orang Syiah ngaku itu emang ritual kami gitu aja. Mukul-mukul dada begini, lampu dipoekan, ayam beremena, memang merasakan benar gitu. Dibaca syair-syair tentang syahidnya Husain bin Ali yang terkadang dibumbui kebohongan gitu ya. Siapa yang tidak terkena? Orang-orang awam lagi jadi korbannya, betul tidak? Orang awam. Jelas ya? Enggak boleh kita Darut Tauhid di sini, betul tidak? Darut Tauhid. Dar itu kampung, at-tauhid orang-orang yang bertauhid. Harus dakwah kita, betul tidak? Terserah mereka menerima dan tidak, dan Allah yang memberikan hidayah, betul? Allah memberikan hidayah Pak. Allah yang memberikan hidayah, bukan kita. Ini udah habis waktunya, sudah habis. Belum apa-apa ini. Saya mau menyampaikan sejarah kenapa, mulai kapan sih muncul perayaan Karbala itu gitu. Makanya kita bisa membuat dengan mudah membongkarnya Pak. Di zaman Nabi pasti nggak ada, zaman sahabat nggak ada, baru kemarin Pak, dinasti Bani Buwaihi itu abad keempat lah. Jadi karena kamari itu terus membuat keutamaan. Di mana itu dalilnya? Kasihan orang-orang yang tidak berfungsi akal sehatnya. Ya, kasihan, Allah kasihan. Tugas kita mendakwai mereka ya, mendakwahi mereka. Nggak apa-apa. Sekarang mungkin belum menerima, semoga ke depan mereka menerima, Allah berhidayah. Ya. Allah alam bisawab. Insyaallah ba'da Isya kita lanjutkan. Ba'da Isya kita lanjutkan. Yang mau boleh tinggal di sini, saya akan sampaikan tentang sejarah Karbala Syiah dan bagaimana Syiah muncul di Indonesia. Dan sekarang Syiah yang mana yang ada ini? Syiah yang mana itu? Syiah yang mana gitu ya? Ya,
Dulu juga ada di, ya nanti saja lah. Nanti saja ya insyaallah ya. Taib ala kulli hal, hati-hati ya, kita nggak boleh main-main dengan kesesatan dalam masalah akidah, nggak boleh, karena masalahnya apa Pak? Surga dan neraka, hati-hati Pak, hati-hati, kita nggak boleh main-main ya, berisiko ya, jangan. Allah alam bisawab. Insyaallah ba'da isya kita lanjutkan, kita akan gali mulai kapan itu muncul perayaan Karbala itu, apa yang dilakukan. Nanti ada slide ya insyaallah ya, mana panitia tolong disiapkan, nanti ada slide, ada tayangan PowerPoint insyaallah. Dan saya akan sampaikan semua tentang Syiah ya, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia dan para santri, kita lanjutkan di sesi kedua ini. Tema kita masih membedah tragedi Karbala dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, baik. Kita akan sampaikan ya, ini ilmu untuk antum semua ya. Sebagaimana mereka terus mempropagandakan ajaran sesatnya, juga kami juga berkewajiban membentengi umat ya, untuk membedah, membongkar siapa itu Syiah. Yang ada sekarang Syiah yang mana? Di mana penyimpangannya? Ya. Baik, hadirin sekalian, kita kaji ya. Yang pertama, saya akan sampaikan pengertian Syiah. Ya. Oke, kita lihat. Syiah ini adalah salah satu aliran sempalan dari sekian banyak aliran sempalan dalam Islam. Yang dimaksud dengan aliran sempalan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyempal dan menyimpang dari ajaran Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, aliran Syiah ini bermacam-macam. Ada aliran Syiah Zaidiyah. Ini yang memang oleh para ulama kita disebut ini Syiah yang mirip dengan Ahlus Sunnah lah. Ya, tapi nggak banyak. Entah di mana sekarang ini. Dulu ada, dalam sejarahnya ada Syiah Zaidiyah. Ada aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Nah, ini Syiah 12 imam. Ada aliran Syiah Ismailiyah dan lain-lain, banyak. Nah, saat ini apabila kita menyebut kata Syiah, maka yang dimaksud adalah aliran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah 12 imam atau Syiah Rafidhah. Ya. Jelas tidak? Syiah apa? Rafidhah. Yang sedang berkembang di negeri kita ini dan berpusat di Iran sebagai marjanya di Iran. Memang kuat karena ada secara politik didukung di Iran dan di Lebanon ya. Tapi yang kuat itu Iran. Ada dua marja besar sekarang, ada ke Iran, ada ke Lebanon. Nah, Syiah inilah yang sekarang menjadi penyebab
munculnya keresahan dan permusuhan serta perpecahan di dalam masyarakat kaum muslimin, sehingga mengganggu dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, tokoh-tokoh Syiah inilah yang sekarang sedang giat-giatnya menyesatkan umat Islam dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ingat ya, target mereka itu revolusi, kudeta, itu sudah pasti itu. Nggak ngaku, nggak akan ngaku, nggak bakalan ngaku. Mereka punya akidah takiyah kok, menyembunyikan identitas gitu. Dalam sejarahnya selalu mengkudeta revolusi. Nah, mereka berhasil ketika Ayatullah Khomeini itu tahun 79 menggulingkan ya pemimpin sebelumnya. Itulah Syiah. Oke, kita bahas sekarang pengertian Syiah. Apa Syiah itu? Ini kalau kita mengkaji teologi ya, kita akan bertemu dengan kajian ini. Kita lihat kenapa? Karena kata Syiah ada di dalam Quran. Kata Syiah ada di dalam Quran. Nah, antum jangan mau dibodoh-bodohin nanti. Ini kalau Syiah ada di Quran, mana Sunni ada nggak gitu? Sunni nggak ada, yang ada tuh Syiah di Quran katanya. Apa maksud kita bahas? Syiah menurut bahasa berasal dari kata kerja ini, syai'a yusyai'u. Apa artinya? Mendukung, membela, menolong. Jadi makna umum dari kata Syiah adalah para pendukung, pengikut dan pembela atau kelompok. Kalau bahasa mudah sekarang itu bobotoh. Bobotoh Persib. Lugotan itu Syiah Persib itu. Ya, bobotoh Persib itu secara bahasa bisa disebut Syiah Persib. Sebagai contoh, Syiah Muhammad artinya pengikut Muhammad atau pecinta Muhammad atau kelompok Muhammad. Oleh karena itu dalam arti bahasa, muslimin bisa disebut sebagai Syiahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengikut Isa bisa disebut Syiahnya Isa alaihissalam. Itu makna yang ada di Quran. Nah, penting, makanya kalau menafsirkan Quran jangan sembarangan. Lihat kaidah yang sudah dibangun para ulama kita, jangan kayak Panji Gumilang itu. Ya, sesat orang itu, Pak. Kita nggak aneh, wong akarnya ke atas tuh dulunya Isa Bugis kok. Ya, Quran tuh seenaknya aja nafsirkan Quran itu. Dia nggak punya kapasitas di bidang itu. Ya. Oh, fase Mekah belum wajib sholat, dari mana itu? Mirip juga orang Syiah dah. Sholatnya 3 waktu katanya. Karena di Quran disebutkan, aqimin sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Oh, itu 3 waktu. Ini ngaconya itu begitu. Rasul gimana sholatnya, Pak? 5 waktu, Pak. Tapi sok jago dari Rasulullah, betul tidak? Itu nggak sembarang memahami ayat Quran itu. Jangan buat kaidah sendiri itu. Isa Bugis itu bikin kaidah sendiri dia. Mirip-mirip sama liberal sekarang. Maka tahun 80-an di fatwa sesat MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia tahun 82-an itu fatwa sesat Isa Bugis. Nah, di antara muridnya itu Panji Gumilang itu. Ya, jelas tidak? Kita nggak aneh, Pak. Ya. Ngaco semua itu. Kok masih ada? Ya tadi saya katakan di awal, ada aliran sesat yang muncul memang hasil perenungan, ya, yang begini nggak berumur lama ini. Di kita kan segala ayah, Pak. Segala ada, tukang cukur ngaku nabi, tapi nggak lama itu.
Dulu Musodek, mantan pelatih bulu tangkis semedi di Bogor, di Gunung Salak, seberapa bulan turun ngaku Nabi kan, bikin grup Al-Qiyadah Al-Islami, gaya di kamera di mana-mana gitu kan, di Bogor ngaku Nabi gitu kan, dapat wahyu katanya di Bogor mah kuduna menang tales kan, bawa wahyu gitu kan. Itu Ahmad Musodek Pak, jelas tidak. Tapi yang dibuat dan didukung oleh kekuatan politik itu lama itu biasanya. Nah, kenapa Syiah masih ada sampai sekarang? Yang membuatnya Yahudi masih ada, ya jadi ada gitu. Yahudi, jangan lupa bicara Syiah itu erat dengan Yahudi Pak. Ya. Kok Al-Zaitun nggak bubar-bubar? Padahal jelas sekali mereka punya presiden sendiri, punya imam sendiri, punya gubernur, punya bupati, punya camat, punya lurah, punya apalagi RW, RT, boga sorangan kabeh. Kok masih ada? Ya tahu sendiri jawabannya lah. Ya. Sekarang ditangkap ya. Alhamdulillah. Kemudian dia sadar. Kasihan udah tua, kasihan Pak. Jangan main-main dengan kesesatan, betul tidak? Oh iya, kasihan itu. Semoga dia sadar gitu kan. Kasihan umat jadi. Kasihan santrinya, kasihan sekali itu. Pas Mekah belum wajib sholat, ada nanti sebentar lagi ada futuhat katanya. Yang digunakan istilah-istilah sirah nabawi tapi ngaco itu. Pemahamannya ngaco itu. Dari mana dia? Nggak ada satupun ulama yang berpahaman seperti itu, nggak ada, itu dia aja bawa sendiri itu. Ada yang ngebela gitu. Ada yang ngebela bebeakan gitu kan. Dosen lagi yang ngebela, yang bikin malu aja tuh. Dosen argumennya cetek sekali gitu kan. Itu sedang mempertontonkan kebodohannya di depan publik itu. Kasihan. Tapi kan doktor mau apa kalau ngaco pemikiran aja ngaco saja, betul tidak? Nggak ada jaminan Pak, gelar tinggi itu kan. Ya. Oke, kita lihat ya. Kata Syiah dapat ditemukan dalam Quran di beberapa tempat ya, diantaranya nih surat apa ini? Al-Qasas ayat 15. Faqala ta'ala hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Ini kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa alaihissalam, ada kalimat Syiah, ada enggak? Jangan bahasa Indonesia, bahasa Arab tuh begini tulisannya ya, Syiah tuh ya. Shin. Syiah. Jangan salah. Syiah. Nah, ini. Yang seorang dari golongan Bani Israel, syiatihi, syiahnya Nabi Musa, Bani Israel maksudnya, wa hadza min aduwihi, dan yang seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun, kaum Kibti. Secara bahasa ini Pak, Syiah, nah ini sering dijadikan dalil. Orang Syiah tuh, Syiah ada di Quran katanya. Mana Sunni, ada enggak? Ada enggak? Gak ada, yang ada itu Syiah. Nah, orang awam udah terkecoh, oh iya ya katanya gitu. Mudah sekali dibodoh-bodohin, kasihan gitu ya. Siapa jago bilang, nyesatkan itu sarua, cuci otak, ajak, ya udah. Kamu ngapain belajar Islam? Ya biar paham, sudah paham ngapain? Ya untuk diamalkan terus. Bisa gitu ngamalin Islam di negara togut begini gitu kata mereka. Negara togut semacam ini bisa gitu. Ya. Nanti kita akan buat negara Islam Indonesia. Nah gitu. Ya. Kadang masih fase Mekah, sabar dulu katanya. Keluar ayat Quran, keluar. Doktrinnya surga. Coba itu lihat pengakuan yang sudah sadar gitu ya. Di TV One itu banyak Pak yang sudah 20 tahun ikut itu. Ya Allah kasihan gitu. Betul tidak? Gak sebentar 20 tahun. Alhamdulillah tapi Allah masih berhidayah. Betul tidak? Doktrinnya surga. Siapa yang tidak mau ke surga Pak? Begitu cara mainnya kelompok sesat.
Sama juga Syiah juga sama, Pak. Menjanjikan ya bahwa orang-orang Syiah yang meyakini Al-Husain merayakan Karbala itu banyak keutamaannya. Dari mana itu? Dari mana itu? Buat sendiri mereka. Selanjutnya ya, di surat As-Saffat ayat 83. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya Ibrahim termasuk syiahnya Nuh. Nah, ini tentang Nabi Nuh. Golongan Nabi Nuh, ya iyalah. Nabi Ibrahim itu nyambung ke mana asal ke Nabi Nuh. Jadi jalur siapa? Jadi jalur Sam. Jelas tidak? Ini Syiah. Oke, dalam kamus kitab Al-Qamus atau sarahnya Tajul Arus itu, ini kamus bahasa Arab yang terkenal, disebutkan Syiah seseorang artinya pengikut dan pembela. Asal kata Syiah adalah sekelompok manusia yang tersendiri dan setiap orang yang membantu orang lain dan orang-orang yang berkelompok dalam aksi membela seseorang. Dalam bahasa Arab disebut Syiah. Jelas? Secara lughatan, secara bahasa ya. Oke, sekarang Syiah secara istilah. Syiah adalah kelompok yang mengaku sebagai pembela Ali bin Abi Thalib. Ini awalnya ya, dan Ahlul Bait. Jadi dulu orang tuh udah kenal itu aja. Kalau mendengar kata Syiah itu gitu. Kelompok yang mengaku sebagai pembela Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, itu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya menjadi nama khusus bagi mereka. Mereka meyakini bahwa setiap Rasul memiliki pewaris kerasulan, sebagaimana Musa pewarisnya Harun, maka Muhammad pewarisnya adalah Ali dan keturunan tertentu dari Ali. Kepemimpinan Ali dan 11 keturunannya adalah kepemimpinan yang sah berdasarkan nas penunjukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka semuanya adalah ma'sum. Nanti kita perlihatkan tayangan video dari TV Fadak di YouTube, ada itu orang Syiah yang punya, yang gulat, Syiah yang gulu ya. Ya, sekarang bagaimana sejarah muncul Syiah ya. Yang pertama, kalau kita menelaah kitab para ulama, termasuk di kitab mereka sendiri disebutkan, ini dia nih. Yang pertama, Syiah didirikan oleh Abdullah bin Saba al-Yahud ya, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sauda, dari Son'a, Yaman. Al-Himyari, suku Himyar, berkulit hitam. Dialah yang pertama kali menyebarkan isu bahwasannya Ali bin Abi Thalib adalah yang paling berhak atas imamah, kepemimpinan, daripada Abu Bakar dan Umar. Ini awalnya nih yang diangkat isu ini nih ya. Kapan dia muncul? Dia muncul di masa-masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita tahu ya, di masa Utsman itu Islam sudah kuat menyebar kemana-mana. Di masa Umar saja Pak, itu Islam sampai ke Afrika. Dua kekuatan besar dunia, ada Romawi Bizantium Timur, itu berakhir di masa Umar, dan Persia juga berakhir. Ini peradaban yang sudah ratusan tahun ya. Di masa Utsman itu awal-awal luar biasa, kemana-mana futuhat, ke Asia sampai ke India, nyebar luar biasa Islam itu. Nah, muncullah sosok Abdullah bin Saba ya, Ibnu Sauda atau As-Sabaiyah. As-Sabaiyah. Oke, yang kedua,
Syiah lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa itu terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan yang diotaki oleh seorang Yahudi yang berasal dari Yaman yang bernama Abdullah bin Saba, yang berakhir dengan syahidnya Utsman. Kemudian umat sepakat setelah itu mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi Abdullah bin Saba ini dia di samping mulai menghembuskan isu bahwa yang paling utama di antara sahabat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Awalnya begitu, orang masih nerima sebagian. Yang berhak atas keimamahan, kepemimpinan selepas Rasul itu adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Lihat levelnya Pak, naik lagi. Ya, Abu Bakar dan Umar telah merampas katanya kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Terus lagi, terus begitu. Sampai dia menghasut muslimin untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Maka terjadilah apa yang kita baca dalam sejarah. Utsman bin Affan di masa akhirnya Pak difitnah. Difitnah. Dulu kan tidak mudah untuk mengklarifikasi, sekarang mah gampang Pak. Difitnah bisa langsung kita buat klarifikasi lewat YouTube, rekam aja, nggak usah ribet sekarang mah. Di TV udah bikin akun sendiri, udah klarifikasi, tinggal rekam gini kan, sampaikan. Mudah, dulu nggak mudah. Nah ini sampai kemudian terfitnahlah Utsman bin Affan. Tetapi kita beriman dengan hadis Nabi yang mulia bahwa syahidnya Utsman sudah dikabarkan Nabi yang mulia 14 abad setengah yang lalu. Nabi sudah mengabarkan gitu tentang syahidnya Utsman, tentang syahidnya Umar dan Utsman itu Nabi sebutkan ketika mereka masih hidup. Sabda Nabi. Ya. Oke, yang ketiga. Sebentar. Setelah Ali menjadi khalifah, terjadi perpecahan yang masih diotaki oleh Abdullah bin Saba al-Yahud. Pada waktu itu ada Syiah Ali. Ya. Jadi ketika ada konflik antara Ali dan Muawiyah Ibn Abu Sufyan terkait pembunuhan Utsman, orang-orang Syam itu karena loyal kepada Muawiyah, maka mereka sama sikapnya sebagaimana Muawiyah belum mau berbaiat kepada Ali di Madinah. Kata mereka, ya tolong selesaikan dulu pembunuh Utsman. Kenapa? Karena Muawiyah itu walinya, keluarganya dari Utsman, masih dekat kerabat. Jadi wajar karena istri Utsman minta dukungan kepada Muawiyah di Syam, gubernur Syam itu luas. Bukan tidak mau baiat, mau, tapi tolong tangkap dulu pembunuh Utsman. Itu sikap yang diambil oleh penduduk Syam karena ngikutin pemimpinnya. Kata Ali, oke, kita akan bereskan, tapi kamu baiat dulu biar sama-sama. Ini para sahabat ini beristihad. Ali beristihad, Muawiyah beristihad. Ya, tidak selesai sampai kemudian terjadilah perang. Pertama perang Jamal, kemudian perang Siffin. Kenapa? Tadi ada pembisiknya. Ada ngomporin, Pak, ada ngomporin. Jelas tidak? Ada ngomporin. Maka nanti ketika Ali sadar dan Muawiyah mau ya gencatan senjata, ada peristiwa tahkim, arbitrase namanya tahkim itu. Nah nanti ada orang-orang dari tubuh Ali yang tidak nerima. Maka ada yang tetap bersama Ali, namanya Syiah Ali, ada yang keluar. Dalam bahasa Arab, kharaja dikenal dengan kaum Khawarij. Ya, Khawarij. Itu dari kata-kata kharaja, keluar dari ketaatan kepada Ali sebagai khalifah.
Karena mereka menganggap Ali ini kafir gitu. Nggak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa harus mengakui pemberontak semacam Muawiyah? Nah, jadi ramai. Ali disalahkan Pak. Ali disalahkan sama mereka. Bayangin Pak. Ali sahabat. Ini siapa mereka itu? Ali disalahkan Pak. Coba disebut nggak faham gitu. Ali bin Abi Thalib yang dari kecil bersama Rasul. Islam dari umur 10 tahun. Ali itu Pak. Subhanallah. Orang-orang Khawarij dikatakan dia nggak faham. Terjadilah apa yang terjadi sampai kemudian Ali terbunuh. Udah mau dikenal ada Syiah. Orang bilang Syiah Ali, Syiah Muawiyah gitu, udah muncul. Oke, yang ketiga sekarang sejarahnya bagaimana? Syiah bermula setelah gugurnya Al-Husain bin Ali di Karbala pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Maka para pengikut Al-Husain menyesal secara mendalam akan tragedi itu karena mereka yang mengundang Al-Husain ke Basrah, ke Irak, ya, tapi mereka membiarkan Al-Husain dibunuh. Nah, mereka menyesal secara mendalam akan tragedi itu, kemudian melembagakan dendam kepada siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, sehingga muncullah semboyan kullu ardin Karbala, kullu yaumin Asyura. Setiap jengkal bumi adalah Karbala dan setiap hari adalah semangat Asyura. Ini bukan hadis. Sudah lama ini dari Nabi ini. Ini ucapan mereka saja. Kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura, itu yang dulu digaungkan oleh Ayatullah Khomeini itu. Mengajak pengikutnya sampai berhasil menggulingkan Shah Raja Pahlavi itu. Sebelumnya digulingkan, maka terjadi revolusi Iran itu. Ini yang ditanamkan, kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura. Jelas tidak? Ya. Nah, ini bisa kita gabungkan tiga tadi itu. Bagaimana Syiah itu didirikan oleh orang Yahudi dari Yaman gitu. Siapa namanya? Abdullah bin Saba al-Yahud, orang Son'a Yaman, dari suku Himyar, Arab Himyar, Yahudi, ya, Himyar di Yaman. Dia muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Dia berpura-pura masuk Islam. Jadi orang kafir Pak masuk Islam, tapi dia benci kepada Islam, ingin menghancurkan Islam, namanya munafik itu. Orang-orang zindiq. Itulah Abdullah bin Saba al-Yahud. Dia muncul, pura-pura masuk Islam di masa akhir Utsman bin Affan. Dia membisikkan bahwa yang berhak atas kepemimpinan setelah Nabi itu adalah Ali. Terus diprovokasi lagi sampai kemudian terjadilah pemberontakan kepada Utsman dan syahidah Utsman. Masih terus di zaman Ali juga. Dan nanti Ali bin Abi Thalib tatkala tahu bahwa ada orang yang gulu kepada dirinya, dikatakan Ali itu orang yang luar biasa, terus Ali saja disebut sebagai orang yang lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Ali marah, nggak terima. Karena mereka paham semua Pak, yang paling utama setelah itu Abu Bakar, itu kesepakatan ijma itu. Yang kedua tuh Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman, baru Ali. Nggak langsung si Abdullah bin Saba ini, nggak langsung. Jelas? Jelas tidak? Nggak langsung. Sampai nanti muncul lagi bahwa Ali adalah Tuhan. Nah, udah, ini udah ngaco nih. Maka dengar sama Ali, maka orang-orang yang menyampaikan bahwa Ali adalah Rob, udah itu langsung dihukum mati sama Ali, Pak. Dihukum mati sama Ali, Pak. Termasuk Ali mencari Abdullah bin Saba, ada yang menyampaikan dia kabur menghilang entah kemana, dan menyampaikan dia tertangkap terbunuh juga. Ali nggak mau udah begitu kan, ya kan? Nah, menyimpang ini, ya. Ini asalnya Syiah ya. Jadi kembali yang buat siapa? Yahudi. Terus sampai nanti ketika terjadi fitnah besar di zaman Ali, Ali terbunuh oleh orang-orang Khawarij, pecah, nanti diganti oleh anaknya Al Hasan bin Ali. Gak lama, hanya 6 bulan saja. Al Hasan tanazul, turun dari pemerintahan, diberikan kepada Muawiyah, umat bersatu lagi. Tapi orang yang dendam terus mencari celah, sampai kemudian terjadi apa yang terjadi, peristiwa Karbala Muharram tahun 61 Hijriah di Irak.
di Basrah di Irak, Syahid Al-Husain bin Ali. Dari sana muncul Syiah, tidak hanya politik tapi ada mulai ajarannya. Jauh setelah Rasul wafat, jelas tidak? Makanya nggak ada, kita kenal di zaman Nabi yang mulia itu ada kelompok Syiah, nggak ada Pak, nggak ada ya. Islam ya Islam saja. Ya. Islam yang mana ya? Yang sahabat ajarkan, yang sahabat dakwahkan gitu. Oke, sekarang macam-macam golongan Syiah. Ini ada 4 kelompok besar dan 5 ya. Yang pertama ada, semua yang ada sekarang itu bermuara ke sini Pak. Dalam sejarahnya ya, ada Al-Kisaniyah, Az-Zaidiyah, Al-Imamiyah, ada Al-Ghulat, ada Al-Ismailiyah. Yang dekat-dekat ini Az-Zaidiyah Pak. Kenapa? Karena pimpinannya itu namanya Zaid ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali. Siapa itu Zaid? Dia putranya Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin itu? Putranya Al-Husain. Siapa beliau? Yang selamat di Karbala, yang tidak terbunuh karena sakit dalam tenda, jadi selamat. Bicara tentang Ahlul Bait itu dari sana banyak muncul. Saya bicara begini Pak, ada rujukannya semua ya. Cuma ini bukan kuliah, ini pengajian, jadi nggak usah terlalu ilmiah lah. Kalau mau tanya nanti saya tulis, saya share nanti ini ya. Insya Allah saya orang kuliah sejarah. Saya kuliah sejarah peradaban Islam. Kan umum, sejarah peradaban Islam saya paham, belajar metodologi sejarah saya tahu. Di jenjang yang tinggi saya di pasca sarjana. Jadi jangan khawatir, saya menyampaikan ada rujukannya. Kan sejarah begitu kan. Tidak ada harus stick itu sumbernya mana gitu. Ya. Tidak ada kritik, interpretasi dan historiografi. Jadi saya sampaikan buku-buku yang harus kita baca seperti apa. Ini buku bagus. Buku bagus ini alhamdulillah diterjemah ke bahasa Indonesia. Judul Arabnya apa? Bahasa Arabnya Nuhbatun Minat Tarikh. Ya. Jadi Hikbatun Minat Tarikh. Kalau diterjemahkan inilah fakta sejarah kita. Ini meluruskan ya distorsi sejarah umat Islam dari wafatnya Nabi sampai terbunuhnya Husain bin Ali. Kuasai ini, kita akan faham di mana penyimpangan Syiah. Jelas? Hikbatun minat tarikh, bahasa kitanya artinya inilah fakta sejarah. Jadi buku ini meluruskan distorsi sejarah umat Islam sejak wafatnya Nabi sampai terbunuhnya Al-Husain bin Ali. Karena nanti muncul di fase ini kelompok yang sekarang masih ada. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij. Jelas tidak? Kembali kepada Az-Zaidiyah. Nah, jadi Imam Az-Zaid ini beliau meyakini bahwa yang utama itu Ali, tetapi tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar, tidak mengkafirkan Utsman, dan mereka mengakui berbaiat kepada kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman. Hanya kalau ditanya utama siapa, pasti jawabannya Ali. Maka tatkala ada kelompok yang Rafidhah tadi yang mencela, mencaci maki, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak diterima, Zaid nggak nerima. Dia mengingatkan, kata orang-orang yang Rafidhah ini, ya apa katanya? Ya, wah kamu ini nggak sama, menyimpang kamu, ditinggalkan. Zaid bin Ali Zainal Abidin ditinggalkan seorang diri, kabur semua pengikutnya Pak. Kata Zaid, Rafadtumuni, kalian meninggalkan aku gara-gara aku ingatkan kalian bahwa kalian tersesat. Nah gitu. Rafadtumuni, bahasa Arab dikenallah Rafidhah. Nah, jadi beda akidahnya gitu ya. Nah ini dulu banyak di mana Pak? Ini banyak di Hadramaut di Yaman. Masih ada Hadramaut orang-orang Syiah tapi Zaidiyah. Ulama besar juga ada seperti siapa? Ada namanya Imam Asy-Syaukani.
Nulis kitab Fathul Qadir itu dulunya orang Syiah Zaidiyah, tapi dia berbalik kepada Ahlussunnah karena dia menerima kebenaran. Ada juga Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam, juga Syiah Zaidiyah. Dia kembali kepada Ahlussunnah karena dia menerima kebenaran. Dia baca argumen kuat, ya dia nerima gitu. Jelas tidak? Itu pun menyimpang juga Zaidiyah, cuma tidak seperti Rafidhah sekarang ini. Jelas? Oke. Al-Kisaniyah punya banyak turunan tuh. Ini hanya segera tahu saja ya, nggak akan dibahas lah. Al-Mukhtari, Al-Hashimiyah, Al-Bayani, Al-Arizami. Artinya itu pecah lagi. Nanti Az-Zaidiyah ada Al-Jarudiyah, As-Sulaimaniyah, As-Solihiyah, Al-Batriyah. Nanti Al-Imamiyah ada Al-Bakiriyah, An-Nawsiyah, Al-Atariyah, As-Sumaitiyah, Al-Ismailiyah, Al-Wafiqah, Al-Musawiyah, Al-Mutafaddiyah, dan An-Nusairiyah. Tahu ini Pak, di mana Pak? Ini Syiahnya di Syria, di Iran. An-Nusairiyah, ya Syiah. Itu presiden Iran itu Syiahnya Syria. Ya, dulu dari Hafid Asad, Bashar Asad itu Syiahnya apa? Nusairiyah. Dan ada Itsna Asyriyah, atau ini nih yang menjadi mazhab resmi negara Iran sekarang. Iran. Oke, sekarang kita lihat. Jadi sekarang kalau orang berbicara Syiah, itu mesti kalau dikatakan dia menyimpang bukan Islam itu Syiah Itsna Asyriyah gitu loh. Ke sana ya. Mana marjanya Iran, Libanon. Sekarang dari sini setelah revolusi berkembang ke mana? Ke Yaman. Nanti ada Al-Houthi. Itu yang ingin ngebom Arab Saudi terus, ingin mengambil alih Mekah itu. Kami terus kan Yaman dengan Saudi itu Al-Houthi namanya. Syiah Al-Houthi. Juga di Irak. Nah, itu aja Iran, Irak gitu kan. Syria di sana. Berkumpul di sana terus. Oke, kita lihat sekarang ya. Jadi sekarang yang sampaikan Syiah itu apa? Syiah Rafidhah ya. Rafidhah sekarang karena yang kuat itu jelas tidak? Karena dia kuat secara politik. Semua begitu, kalau udah dukung oleh politik kuat dia. Bertahan, bisa menyebar. Nah. Oke. Yang pertama, penyimpangan Syiah terhadap Al-Quran. Syiah Rafidhah mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin, Ahlussunnah maksudnya, berbeda dengan Al-Quran versi Ahlul Bait. Jelas? Kita lihat. Ini langsung dari ulama Syiah. Tafsir As-Safi yang nulis Muhammad bin Murtadha Al-Kashi. Seorang yang dianggap paling alim dan ahli hadis dari karangan Syiah. Lihat kalimat dia, lihat kalimatnya kita baca. Lam yabqa lana i'timadun ala syai'in minal Qur'an idz ala hadza yahtamilu kullu ayatin minhu ay yakuna muharrafan wa mughayyara wa yakuna ala khilafi ma anzalallah. Falam yabqa lana fil Qur'an hujjatun aslan fatantafiya faidatuhu wa faidatul amri bittiba'ihi wal wasiyati bitamasuki bih. Tidaklah tersisa bagi kami untuk berpegang akan suatu ayat dari Al-Quran. Hal ini disebabkan setiap ayat telah terjadi pengubahan sehingga berlawanan dengan yang diturunkan Allah, dan tidaklah tersisa dari Al-Quran satupun sebagai hujah, maka tidak ada lagi faedahnya dan faedah untuk menyuruh dan berwasiat untuk mengikuti dan berpegang dengannya. Tafsir As-Safi jilid 133 bisa di-download di internet, klik saja Tafsir As-Safi pakai bahasa Arab, tahmil kitab Tafsir As-Safi, ini muncul, tinggal di-download saja. Saya bisa baca ya. Iya, begitu. Jelas tidak? Diberikan contoh di sana, mana contohnya, lihat di contohnya. Ya, disebutkan. Kata mereka, ayat yang ada di surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Yang kita baca ini kan, betul tidak? Di surah Al-Baqarah ayat 23 ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina
fa'tu bi suratim mim mithlih. Kita baca begitu. Kata mereka ada yang dihapus. Nah, gitu. Apa itu? Lihat ayatnya, Pak. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna fi aliyyin fa'tu bi suratim mim mitsli. Kenapa dihapus alinya gitu katanya. Ini dihapus sama Abu Bakar sama Umar katanya. Kok bisa? Padahal Al-Qur'an itu dijaga Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Betul tidak? Quran cara bacanya mukjizat, tulisannya pun mukjizat. Enggak bisa. Orang salah baca Quran ketahuan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tegur enggak? Til katanya ya, bukan tul, til. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tul. Nah gitu kan. Itu salah harokat diingetin. Kalau salah mulu jangan jadi imam. Udah nanti hafalin dulu gitu. Iya kan? Ngerubah nggak bisa, Pak. Betul tidak? Itu Quran itu mujizat. Ada makomat, ada iramanya, panjang pendek, jelas ada gunnah. Itu Quran itu mujizat, nggak bisa dipalsukan, nggak bisa. Dan Allah pilih anak-anak kecil bisa hafal Quran 30 juz. Ya kan? Nggak bisa dipalsukan, Pak. Itu sudah ijma' lah, sudah mutawatir. Nih, surat Ali Imran ayat 33. Kita membacanya innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kata mereka dihilangkan Ali Muhammadnya. Nah, semua tentang Ali, tentang Muhammad itu yang disampaikan. Harusnya innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Muhammadin, bukan Ali Imran tapi ala Muhammadin alal alamin. Itu siapa? Abu Bakar dan Umar merubah. Nah, itu dulu lagi itu beliau. Dalam Faslul Khitab Safha, Safha itu halaman ya, Safha halaman 264. Kemudian ada ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kita baca begitu, betul? Kata mereka apa? Kuntum khairu a'immatin. Nah, tentang imamah gitu kan, tentang Ali, Ahlul Bait, imamah itu dihapus sama Abu Bakar dan Umar katanya. Kuntum khairu a'immatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ada di kitab karangan ulama Syiah. Jelas? Ada lagi surat Al-Jin ayat 23. Yang kita baca bagaimana? Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kata mereka dihapus tentang al-wilayah, kepemimpinan. Wilayah itu daerah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fi wilayati aliyyin fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Bayangkan. Jadi hapus semua nih oleh Bakar dan Umar, begitu katanya. Ngaco tidak, Pak? Ngaco, Pak. Itu pertama ya. Yang kedua, keyakinan Syiah akan maksumnya 12 imam. Jadi mereka meyakini ada 12 imam di Syiah ya, Itsna Asyariyah. Imam yang pertama siapa? Imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Al-Hasan bin Ali, putranya Ali. Yang ketiga Al-Husain bin Ali yang terbunuh di Karbala. Yang keempat Ali bin Husain atau Zainal Abidin, dikenal Ali Zainal Abidin. Nah mereka tidak mengakui Zaid. Gak ada Zaid kan? Ada Zaid gak? Putranya ini ada gak? Putranya Ali? Gak ada. Karena tadi gak sesuai. Gara-gara tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, dikeluarkan mereka. Kurang ajar begitu. Ini kamu nih gak beda sama kami. Kamu menyimpang, wahai Zaid. Pergi aja, kata Zaid. Rafatumuni, kok kamu ini meninggalkan aku gara-gara aku berikan nasihat. Nah, dari sana muncul Rafidah.
Ada Muhammad bin Ali bin Al-Husain, gelarnya Al-Baqir. Ja'far bin Muhammad bin Ali Abu Abdillah kunyah, gelarnya As-Sadiq. Musa bin Ja'far Al-Husain Abu Ibrahim, gelarnya Al-Kazim. Ali bin Musa bin Husain Abul Hasan, gelarnya Ar-Ridha, lakabnya Ar-Ridha. Muhammad bin Ali bin Ja'far Abu Ja'far, lakabnya gelarnya Al-Jawad. Nah, Al-Jawad dari sini. Ini di sini. Nah, nama sama mereka itu terlepas dari ini nih, lakob ini, lakob orang-orang Syiah semua. Al-Jawad. Ali bin Muhammad bin Ja'far Abul Hasan Al-Hadi. Al-Hasan bin Ali Al-Askari, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari Abul Qasim, yang mereka sebut dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang ditunggu kehadirannya, yang sekarang sembunyi dalam gua di Teheran, Pak, di Khorasan itu sekarang Teheran, Iran. Nah gitu. Ini sembunyi belum muncul ini katanya. Atau Imam Mahdi versi orang Syiah begitu. Jelas tidak? Ya. Asal sama dia, kalau beda dikeluarkan padang. Tadi kan putranya Ali ini siapa namanya? Zaid ibn Ali. Gara-gara tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, dikeluarkan sama mereka. Itulah akidah loh. Antum ridho tidak Abu Bakar yang mulia dikafirkan? Orang yang nemenin Nabi hijrah, yang Quran menyebutkan saniyas nayani zuma fil ghar. Abu Bakar itu satu dari dua yang di dalam gua disebutkan. Ya. Oke, sekarang berikutnya keyakinan Syiah terhadap para sahabat. Tapi bagaimana? Kita lihat. Al-Kulaini dalam kitab Al-Furu' Al-Kafi, ini kitabnya, Pak. Ini kitabnya dijual. Usul Al-Kafi ini banyak. Ini seperti Bukhari dalam Al-Sunnah nih hadisnya. Ya. Nah, lagi-lagi sekarang mah gampang, tinggal di download. Formatnya PDF. Jadi kalau dalam dunia ilmiah itu tulis menulis di kampus itu boleh menjadikan rujukan referensi sebagai referensi asal PDF formatnya ya. Ada dicetak tahun kapan gitu kan. Itu jelas sekali. Ini PDF ya. Bagaimana Al-Kulaini berkata, ulama Syiah nih, dari Ja'far alaihissalam, mereka tidak memanggil radhiyallahu anhu, nggak mau. Biar beda saja. Kalau sahabat dipanggilnya apa? Kita radhiyallahu anhu, mereka tidak mau memanggilnya alaihissalam. Dari Ja'far alaihissalam ia berkata, semua orang murtad keluar dari Islam sepeninggal Rasulullah kecuali 3 orang sahabat. Kemudian saya bertanya kepadanya, siapakah ketiga orang itu? Dia menjawab, Al-Miqdad ibn Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Nah, ini muncul nama Salman karena dia dari Persia. Jelas tidak? Bayangkan semua sahabat tapi murtad. Ini aja udah nggak tepat ngomong sahabat. Masa orang kafir, orang-orang Quraisy itu, nah gitu kan. Sahabat masa disebut murtad sahabat? Nah, ya enggak, sahabat saja gitu. Bagaimana keyakinan Syiah terhadap para istri Nabi? Nih, yang meracun Nabi sampai wafat adalah istri beliau Aisyah dan Hafsah. Maka mereka sangat benci kepada Aisyah dan Hafsah, ibunda kita dibenci, padahal Aisyah yang paling Nabi cintai. Kata mereka itu yang membunuh Nabi, yang meracun Nabi itu Aisyah dan Hafsah, bersekongkol. Lihat, ini orang Syiah, ulama Syiah ya. Kita lihat ya. Ini ulama Syiah, gak pas bilang ulama ya. Pakai hamzah ada ulama lah kan, pakai ain ada ulama, ada ulama. Azabun alim. Alim itu ulama. Kalau alim ulama itu ya. Oke, kita lihat ya. Lihat. Ini dia merayakan. Jadi ada perayaan di Syiah itu, meyakini bahwa Aisyah dan Hafsah di neraka gitu. Lihat ini. Lihat.
Coba. Dan katakan bahwa Aisyah putri Abu Bakar itu al-yaum harinya di neraka. Coba ini lihat, gede nggak sorbannya? Lihat sorbannya, lihat sorbannya, lihat jenggotnya, lihat pakaiannya. Ya, jelas tidak? Ini banyak di YouTube sekarang, banyak banget. Tadi itu mirip dengan yang di sebelah sini itu. Kira itu begitu. Yang di sini nih. Tahu kan? Dekat Darut Tauhid. Haji Aman. Begini akidahnya. Kita lihat. Nah, lihat. Sudah melaknat berkata keji kepada Aisyah. Ini tokoh mereka, Pak. Masih ada ini, Pak. Sekarang tinggal diklik di YouTube TV Fadak atau Gen Syiah. Ya. TV Fadak itu ada atau TV banyak, Al-Hadi juga TV mereka itu. Ini narasumber ini. Dan dia bikin buku di kita, ada buku terjemah bukunya. Orang Syiah ditulis, ada dijual itu, dijual. Ngeri tidak, Pak? Ini menyebar di kita, Pak. Jadi negeri kita sedang tidak baik-baik saja loh, Pak. Hati-hati, saudaraku. Diserang luar dari mana-mana, belum lagi yang KW9 juga makin ngaco, belum selesai juga, belum yang ini, luar biasa umat Islam sekarang ya. Hati-hati. Apa yang kita harapkan kalau kita sudah sesat akidahnya, betul tidak, Pak? Sementara dulu Nabi berdakwah itu kan yang paling utama apa? Akidah dulu, tauhid dulu. Diserang kira-kira sekarang. Ujian berat ini. Kata dia apa? Siapa yang memiliki hajat keperluan? Kalau bahasa sekarang tawasul. Lihat kalimatnya Pak, ngeri. Na'udzubillah. Lihat sorbannya apa, jenggotnya apa ya. Begini istilah orang Syiah kan, begini istilahnya. Pakai bahasa Arab enggak? Bahasa Arabnya fasih.
Quran lagi. Ngeri tidak? Sebagian kecil loh ya, kita nggak kuat lah lihat beginian itu. Banyak di YouTube itu. Ngeri ya? Inilah yang kita hadapi sekarang, Pak. Yang mereka suka bertakiyah, berbohong, nggak ngaku mereka itu, pura-pura, karena bagian dari agama. Hati-hati. Oke, selanjutnya bagaimana keyakinan Syiah dalam masalah syariat? Banyak penyimpangan, termasuk dalam masalah nikah mut'ah. Nih dalam kitab terkenal Tafsir Minhaj As-Sadiqin, tokoh Syiah namanya Fathullah Al-Kashani berkata, Rasul bersabda, barang siapa yang melakukan mut'ah satu kali, maka baginya derajat seperti derajat Al-Husain. Coba itu. Barang siapa yang melakukan mut'ah dua kali, maka baginya derajat seperti derajat Al-Hasan. Barang siapa yang melakukan mut'ah tiga kali, maka baginya derajat seperti Ali. Dan barang siapa yang melakukan mut'ah empat kali, maka baginya derajat seperti derajatku. Coba ini, tahu mut'ah nggak? Kawin kontrak. Gak usah pakai wali, gak usah pakai saksi, berdua saja. Duaan, datang ke hotel gitu ya. Sudah, saya nikahi kamu. Ya. Udah akad berdua aja di hotel, Pak. Coba ini. Berapa lama? Ya seminggu lah. Atau sehari-sehari. Ini perzinahan yang dilegalkan. Selalu begitu, Pak. Ciri aliran sesat selalu begitu, Pak. Bermudah-mudah dalam masalah syahwat. Seperti NIKW 9 juga begitu, itu sama. Betul tidak? Semuanya begitu, lihat. Setiap aliran sesat itu ujungnya begitu, Pak. Dia pasti akan ada isu pelecehan seksual. Tinggal tunggu waktu saja dibongkar nanti. Betul tidak? Selalu begitu, betul tidak? Begitu. Itu Azaitun itu juga sama tuh. Berkali-kali itu Panji Gumilang melakukan pelecehan seksual kan, sampai orang tua siswa itu kan tahu kan, cuman dilindungi terus sama mereka karena Syekh Ma'had. Syekh Ma'had gitu. Gila itu, kasihan orang-orang yang tercuci otak, terbrainwash. Ngeri tidak? Sehingga orang Syiah sarua, Pak. Kasihan ya, kasihan. Lihat, ini dari Instagram. Bisa dilihat lah. Lihat ya. Ini ulama. Tokoh Syekh ulama, bagi Hamzah ulama. Namanya Muhsin Al-Asfur. Lihat ya. Bila ikhlas kepada Allah, boleh bagi wanita yang telah bersuami kembali nikah mut'ah dengan laki-laki lain meski tidak meminta izin kepada suaminya, dan ketika ia minta izin kepada suami dan direstui, maka pahala yang didapatkan lebih sedikit. Dahsyat ya, ini bahasa Arab ya sebelahnya itu. Ya juzu lil mutazawwijah an tatamatta'a min ghairi izni zawjiha wa fi halin kan bi izni zawjiha ya fa inna nisbatahul ajr aqall. Gitu. Wa Syekh Sayyiduna Al-Fadil Syekh, hal tamatta'u bila seorang laki-laki selain suamiku, ingat, selain suamiku berhubungan denganku, mut'ah maksudnya, ya, adakah saya mendapatkan pahala yang manfaatnya dapat terus saya nikmati? Bala, kata dia, benar. Bahkan dengan itu Anda dijamin masuk surga. Dan jihad yang Anda lakukan dengan kemaluan Anda adalah setara dengan jihad para pejuang kita di bumi Syam. Semoga Allah memberikan taufik dan menerima catatan yang Anda ingin. Astagfirullah. Itulah aliran sesat begitu. Pasti ada masalah tentang masalah seksual, itu udah biasa. Itu jelas aliran satu begitu. Sebagai dulu di zaman jahiliyah juga begitu ya, Nabi diutuskan.
Ya ada macam-macam pernikahan kan, tapi yang dilegalkan tuh yang satu yang kita kenal sekarang. Kalau seorang yang lagi suka sama perempuan, ya datangi walinya, khitbah baru nikah, gitu kan. Itu yang terhormat. Tapi ada yang memilih seperti ini gitu. Sudah jam berapa ini? Nanti kita lanjutkan ya minggu depan insya Allah nih, metode rekrutmen Syiah terhadap orang awam. Ini nyambung ya. Minggu depan insya Allah kita bahas apa? Metode rekrutmen Syiah terhadap orang awam dan bagaimana Syiah muncul di Indonesia sampai di tanah di Tatar Sunda. Ya. Kapan itu munculnya? Oh, bisa kita teliti, Pak. Kalau sejarawan bisa. Ada metodologi sejarah itu ada, kita bisa paham. Di mana pemalsuan kita bisa telusuri. Ketika berbicara tentang heuristik sumber itu primer tidak gampang. Bisa kita kaji dengan mendalam ya. Nah, jadi kita bisa bantah bahwa ente pendusta gitu loh. Itu pembohong, pembuat ngaco ini, bikin ajaran sejarah disimpangkan. Ini sekarang yang nyata sekali kabuyutan. Naon hubunganna kabuyutan jeung Asyura jeung Karbala? Naon hubunganna? Enggak hubunganna. Sunda di dia naon jika itu? Betul tidak? Dompleng budaya Sunda kita tersinggung, gak saya bela Sunda nggak begitu. Saya katakan Sunda Islam di Sunda, Islam Sunni, kalau Sunda wal Jamaah, gitu ya, harus tegas. Allah alam bisawab. Insyaallah kita semoga ada umur ya. Minggu depan kita bahas metode rekrutmen Syiah terhadap orang awam. Ada 4 langkah kita bahas nanti insyaallah, termasuk apa? Bagaimana Syiah datang ke Indonesia, siapa pembawanya, apa nama-nama ormas Syiah di Indonesia sekarang ini, ya, ormasnya apa, kampus mana yang Syiah, tokoh-tokoh siapa yang Syiah, kita sampaikan, termasuk para dai yang kondang yang Syiah itu siapa saja kita sampaikan insyaallah ya. Demikian yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya tidak dari jamaah yang hadir? Boleh. Ada pertanyaan boleh silakan. Yang mau bertanya silakan, tafadhol. Akhwan mau bertanya tidak? Ini antum? Ini santri bukan? Jamaah santri apa? Eko SMA Mudabir. Oke, silakan Musyrif. Silakan. Ada mikrofon tidak biar disimak antum. Ke depan sini biar disimak. Live, enggak apa-apa. Jadi ilmu. Bismillah, izin Ustaz, terima kasih atas materi yang luar biasa. Mungkin saya pengen coba tanya terkait bagaimana cara kita mengidentifikasi terkait ajaran ataupun, karena kita kan orang awam gitu, cara mengidentifikasi bahwa ini Syiah dan ini ajaran Syiah. Karena kan Syiah itu yang Ustaz bilang tuh karena bertakyah gitu, karena kayak membalut dengan budaya ataupun membalut dengan apa ya? Iya, bagaimana kita cara mengidentifikasi itu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Ya, syukran Erwin ya. Baik, bagaimana cara mengenali orang yang terkontaminasi ya, sudah mulai terkena pengaruh Syiah kan begitu? Ya ini minggu depan. Ini bahasanya kan minggu depan kan. Ini kaji minggu depan, masa sekarang dibahas saya. Singkatnya begini. Nah, jadi orang-orang Syiah itu berlevel-level, Bang. Ada orang-orang yang awam yang terpengaruh. Semua orang-orang yang menjadi pengikut aliran sesat apapun juga lah, entah itu Syiah, entah itu NIKW 9, Ahmadiyah, LDII, apalagi. Ya begitu. Itu rata-rata itu orang yang nanggung pemahaman agama yang nggak kuat di akidahnya, Pak. Yang nanggung, dia belajar tapi nggak ada yang tamat, jadi tahu sekilas nggak dalam. Atau yang awam sama sekali. Dampaknya kalau yang awam sama sekali dia akan sesat dan tersesat dan kuat kesesatannya. Dan awam mengerti, didoktrin cuci otak dapat dia.
Ustaz tapi dia dokter, profesor. Jangan salah Pak. Yang dulu juga ngebom sana ngebom sini itu yang menganggap jihad itu juga dia profesor, doktor, Azhari dulu, betul tidak? Yang dia merasa sudah jihad gitu kan, ngebom banyak itu. Dosen, profesor, doktor, bayangin, doktor. Itu bahayanya orang terkena brainwash, cuci otak tuh begitu. Ya mau siapapun juga. Yang kedua, orang yang nanggung pemahaman agamanya, dia tuh nanggung dengan pemahaman yang sempit. Oh iya ya, fase Mekah ya, kita berarti belum wajib sholat ya. Tapi dia masih ragu tuh, ikut aja. Ada yang menyampaikan ulama tegas, bingung. Ini gimana? Yang benar yang mana sih? Bingung dia itu. Setelah bingung, akhirnya dia apa? Mau keluar takut diancam. Ada yang keluar Pak. Kada jadi pikiran terus, ngagilek lah seetik. Ngagilek, ingat ya Pak. Jadi ada error. Ada yang begitu, serius ada yang begitu. Error karena dia nggak kuat. Nanggung di sininya tuh berperang gitu. Yang kuat, yang kokoh orang mana? Orang yang hebat akidah, yang kokoh akidah, yang paham agama dengan benar. Dia akan kuat. Ini menyimpang sesat, udah. Itu. Jadi kalian ini siswa mbak ini, siswi SMA ini, SMK. Nanti kalian akan kuliah misalkan ke perguruan tinggi. Hati-hati. Yang banyak ngikutin NIIKW 9 itu bukan ece-ece, ITB, Unpad, jelas tidak, Polban, itu banyak Pak. Ada dosennya, termasuk di kampus Islam juga ada. Ini bukan rahasia lagi. Kalian kan baru kesini kemarin kan ya, belum lama kan? Di sini dari dulu saya senang menangani yang begituan, Ustaz Aman ya. Dari dulu, dari tahun 2007, 2008 banyak. Waktu saya di sini masih kepala pesantren dulu di sini, Ustaz Mulyadi dulu. Itu ada yang datang orang tua yang terkena pemahaman KW 9, termasuk yang terkena pemahaman Ahmadiyah. Dulu ada santri akhwat juga LDII, ada yang ini, ada juga yang Syiah ada ini Pak Haji Aman saksinya nih. Harus tahu kalian ya di sini yang baru-baru ini belum nih Pak Haji Aman nih, ini yang menjadikan Darut Tauhid ini. Dulu dengan AA dulu awal-awal, ini Pak Haji Aman. Si rumah di sini Gersuni. Masih PRW, masih RW? Sudah lungsur Pak RW ini ke Gersuni ya. Jadi tinggal di Gersuni dulu tinggalnya ya. Beliau yang berjuang bersama AA di awal-awal. Nah, kalian belum lahir kayaknya ya? Ya masih di Lauhul Mahfud itu. Belum lahir ya. Ada, betul Pak Haji. Ada orang Syiah di sini dulu. Sekarang terang-terangan. Masih nggak apa-apa, dengar silakan aja. Ya kasihan lah. Ya. Nah, jadi hati-hati ya. Karena ini masalah akidah, nggak boleh main-main Pak. Hidup cuma sekali Pak, gak mau gagal kita, betul tidak? Gak mau. Alhamdulillah ada Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi tegas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kenapa gak bilang Quran? Ada Quran mah semua juga, karena aku Islam pasti nerima Quran, betul tidak? Tegasnya kepada sunnah itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Pegang, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin itu para sahabat. Gigit, pegang teguh, gigit dengan gigi geraham kamu. Kenapa? Gak ada penyimpangan nanti. Sekarang kita merasakan. Panji Gumilang ngomongnya Quran terus, Quran terus. Quran terus sih Panji Gumilang ngomongnya itu. Tapi ngaco itu nafsirkannya, ngaco. Ayat infak diselewengkan jadi iuran faksa. Infak jadi iuran faksa, muntah infak kejar terus. Stres itu orang-orang itu, kasihan itu. Apa ingin kau mau sih begitu? Kan surga. Nah, ini jual aja surga lagi gitu kan. Ngaco lagi tuh. Cuci otak mereka, Pak. Itu yang jadi korban. Jelas tidak? Korban. Ya. Bagaimana cirinya? Cirinya yang pertama, level pertama, orang yang terkena Syiah itu dia akan
mengagungkan tokoh-tokoh Syiah. Oh, dia seorang pemikir, seorang filosof, wah macam-macam lah. Nah, itu dibangga-banggain dulu tuh. Ini tokoh revolusi, maka nanti dia membanggakan Humaini semua. Oh, itu Ahmadinejad itu dulu kan zuhur sekali, selamanya nggak mau tidur di mana wae. Oh, diviralkan. Nah, itu mulai kalau sudah mengeluk-elukan tokoh-tokoh Syiah dan dia membanggakan negeri Iran hebat. Oh, luar biasa. Jadi segi pencapaian, nah ini indikasi dia mulai terkena. Jelas tidak, Pak? Memang tidak mudah kan ini dengan negara besar ya, yang mazhabnya itu Syiah Rafidhah itu ya, nggak mudah memang. Yang kedua nanti bagaimana? Yang kedua levelnya bagaimana? Levelnya sudah mulai ikut perayaan-perayaan seperti Asyura. Ini belum parah belum. Yang ikut itu tuh belum tentu dia orang yang militan, belum tentu. Dulu pernah kebongkar, kami bergerak dulu tahun berapa ya? Itu ketika masih ada tokoh Bandung nih yang baru meninggal kemarin tuh, tokoh Syiah namanya Jaludin Rahmat itu yang punya Mutahari di Kira Condong. Iya, dia orang Syiah, dia itu Syiah itu, orang Ranca Ekek aslinya, orang Ranca Ekek, dengan saya dekat, kampungnya dekat. Ranca Ekek itu ya, Bandung Timur. Tokohnya itu, ya. Jadi dulu mengadakan Asyura besar-besaran di Bandung, di daerah Kawaluyaan kalau tidak salah itu. Itu jadi mana-mana banyak. Kita wawancara itu yang naik bis banyak itu. Bagaimana? Ibu ngapain ke sini? Di mana? Di Tasik, Cinacep. Naon ka dieu? Ya senada ini dapat ada perayaan, kita mencintai keluarga Nabi, ya kan? Sama juga begitu. Dikasih uang, dikasih bungkusan gitu, Pak. Jadi belum tentu yang militan semua tuh, boleh jadi ada orang yang memang awam saja. Nanti dia dibuat berita, direkam, bikin laporan ke marjanya tuh ke Iran, dana keluar gede gitu. Oh, lihat nih perang Asyura di Indonesia besar-besaran gitu. Udah jelas rekam menarahnya. Begitu semuanya polanya sama, nggak ada yang aneh, nggak ada yang beda kok. Jelas tidak? Udah mulai itu. Karena kalau kita paham, kita memprotek dari awal, kita tahu. Enggak. Gitu. Ini ya, tapi minggu depan ini ya. Ke depan masalahnya. Nanti kalau sudah begitu dia mulai naik lagi apa? Oh, sudah mulai dia mau mengkritisi. Naik bagaimana? Dia mengkritisi sahabat Nabi. Yang pertama yang sering dijadikan yang sering dijadikan bulan-bulan itu sahabat Nabi Abu Hurairah. Dia cara menjatuhkan beliau, bahkan beliau paling banyak hadisnya. Hei kalian mikir, masa Abu Hurairah itu Islamnya aja baru tahun ke-7 kok? Hanya 4 tahun bersama Nabi, 4 tahun bersama Nabi ikut hanya 4 tahun. Masa paling banyak hadisnya, paling tahu Islam? Bukhari, Muslim ngambil dari Abu Hurairah paling banyak itu, mikir. Gitu. Dijatuhkan kredibilitas Abu Hurairah. Nanti dimunculkan tokoh-tokoh mereka untuk menolak itu. Jadi gampanglah awalnya mereka kalau tidak tegas kepada Syiah, ngambang bahkan mendukung, nah itu indikasi itu. Nah, ya. Ini mau lama sekali, ini dari awal-awal kemunculan Islam sudah luar biasa. Gitu ya. Memang agak susah sekarang karena mereka takiyah, sembunyi, bohong mereka itu ajaran mereka itu. Lebih detail minggu depan antum ikut, kita akan detailkan, bedah dari awal rekrutmen orang Syiah kepada orang awam. Ini penting, ini harus diwaspadai. Terakhir, masih ada nggak terakhir? Oh, ada 2 nih. Bentar, Ahwat dulu. Ada yang nanya nggak, Ahwat? Antum silakan. Antum santri? Oh, karya silakan. OPD, silakan. Ya. Ya. Ya.
Ini jelas distorsi sejarah. Semua keluarga Nabi tidak seperti itu. Mereka mendompleng saja, merusak nama baik keluarga Nabi. Keluarga Nabi semuanya orang-orang yang saleh. Yang ini orang saleh semua, Pak. Ulama besar, ahlu sunnah ini mereka itu. Cuma orang saya dijadikan imam saja gitu. Jelas tidak? Enggak ada. Jelas ya? Nah, jadi disinilah harus kita jeli gitu ya. Nah, makanya kelompok mereka yang menjadikan ketika putra Ali Zainal Abidin itu mengingatkan pengikutnya itu nggak terima mereka. Kamu menyimpang, kamu sesat, kata Zaid bin Ali. Kalian pergi meninggalkan aku gara-gara aku berikan nasihat kepada kamu, kamu sudah tersesat, ngaco, nggak benar, nggak begitu. Kamu yang salah, ramai, pergi semua. Rafatumuni, gitu. Kalian meninggalkan aku. Sana muncul mulai istilah Rafidah. Itu Rafidah, ini Zaidiyah gitu. Kadang nggak mau mengkafirkan Abu Bakar, nggak mau. Itu pun dalam akidah kita sudah menyimpang kalau punya keyakinan bahwa Ali lebih utama dari Abu Bakar. Kita meyakini nasnya ada, baik nas, ucapan Nabi, qaul, ucapan Nabi, hadis Nabi bicara, hadis qauliyah, juga takririyah, Nabi menetapkan perbuatan Nabi. Contoh ketika Nabi memilih Abu Bakar menjadi imam sholat, itu kan di banyak isyarat itu menunjukkan bahwa Abu Bakar itu orang yang paling utama. Ya. Begitu ya. Allah alam bisawab. Oke lah, terakhir cukup biar ganjil. Ya. Stay DT. Sekarang kuliah semester. Ya, silakan. Ya, betul. Ya, betul. Baik. Baik. Iya, ini belum lengkap ini. Ini masih 15% ini. Ya, panjang, daurah sih panjang. Oke. Siapa maksud antum? Begini, jadi kenapa masih ada ulama yang menyampaikan Syiah bagian dari Islam? Itu karena memang ada Syiah Zaidi itu ada. Yang itu kan ada, cuma itu habis juga, dihabis sama Rafidhah, Pak. Syiah yang tadi dihabisi sama Rafidhah. Wong tadi Zaid bin Ali Zainal Abidin saja habis itu ditinggalkan, yang begitu tuh nggak mau mereka karena mereka ekstrim gulu. Tadi kita lihat, ya salam. Antum lihat tadi ulama Syiah sekarang, ulama bukan ain. Tokoh Syiah tadi itu sebagian kecil, antum bisa mahasiswa kreatif lah, cari di YouTube banyak sekali. Jelas tidak? Lihat lisannya, lihat sorbannya, bendoknya, sorbannya putih, jangkotnya lagi, pakai jubah. Lihat lisannya, Aisyah finnar, Hafsah finnar. Ini apa ini? Dikira masih musuhnya begitu, nuduh orang kafir, itu yang dikafirkan sahabat, istri Nabi loh, Pak. Balik ke dia nanti, betul tidak? Ngeri sekali, Pak. Saya berkeyakinan bukan Islam. Jelas tidak? Rafidhah itu bukan Islam. Sudah keluar dari Islam. Masih banyak ucapan mereka. Ngeri sekali. Gimana menimbangnya kalau begitu? Masa masih disebut bukan Islam? Ya, ini sekarang muncul di kampus-kampus ini karena muncul ada aliran liberal itu. Siapa yang berhak menyampaikan seseorang sesat atau tidak, itu hanya Tuhan katanya. Kamu nggak berhak. Kita tidak menuduh orang, yang kita menuduh pemikirannya, pemikiran keyakinan semacam tadi itu, yang meyakini Aisyah di neraka, Hafsah di neraka, itu pemikiran kufur. Tapi orangnya kan bisa jadi diberi hidayah, betul tidak? Bisa jadi kan, yang tadi semoga Allah berhidayah. Ada yang dulu begitu tokoh Syiah, masuk ke mereka Ahlussunnah, ada yang begitu. Tapi pemahaman semacam itu sesat, menyesatkan. Jelas tidak?
Ya harus disampaikan dengan benar. Memang dalam kajian sejarah ya begitu. Tapi kan kalau tanya, ya sekarang mana Syiah Zaidiyah ada nggak? Sok minta tunjukin sekarang. Dalam sejarahnya ada, ya ada, saya katakan tadi jejaknya seperti Asy-Syaukani, As-Sun'ani, itu antum baca sejarahnya. Tapi sekarang di mana itu? Ada nggak sekarang? Tolong di mana? Karena sekarang ini pengaruhnya kuat dari Iran, dari semenjak revolusi Khomeini itu kuat sekali. Itu yang ngasih dana banyak kemana-mana, revolusi itu mau disebarkan. Jelas tidak ya? Sampaikan dengan detail. Ya kalau kita mengkaji sejarah memang benar Pak. Tapi kan sekarang ada yang mana? Nih, sampai lagi antum ya, lihat ajarannya nih. Lihat seperti ini, lihat. Iya naon penuh kieu Pak. Ini di Bandung, iya di Bandung iya toko ya. Tah, di Bandung ya lihat. Nih, berani sekali mereka tuh. Ini yang dibaca nih. Dokter dia nih, nulis tentang Karbala. Wow, ini buku keren banget. Tapi sesat. Bahasanya bagus sekali. Orang awam akan terpengaruh. Saya ketika baca juga, aduh ini buku saya di rumah punya. Buku orang Syiah, Pak. Yang awam jangan baca. Yang dulu ya. Dulu, kalau saya wajib punya. Ini luar biasa ini dengan gaya penulisan yang orang awam terpengaruh Pak. Yang dibaca itu saya share begitu. Gimana enggak membangkitkan ini gitu, makanya mungkin ngeri melukai diri mereka itu. Nih, ini mantan istrinya Kang Jalal ini, Syiah ini. Nah, dibantah buku ini, dibantah nih buku saya. Ulama ngebantah juga tulis. Jadi buku dengan buku lagi biar kita ya tinggal baca pakai nurani kita ini yang mana yang benar gitu lah. Nih buku bagus. Ini Syed Hasan Al-Husain ini keturunan Al-Husain bin Ali, orang Kuwait, ulama, saya kenal beliau. Menulis buku Al-Hasan Al-Husain, ini buku saya di rumah yang saya foto ya. Saya punya buku ini buku saya nih, Arabnya, ini terjemahnya. Juga sama, ini saya punya, ini beli saya ini udah lama, beli ini di Madinah beli ini. Dalam sebuah pameran buku di Madinah, udah lama sekali. Ini terjemahnya sekarang. Di kita nggak dijual, susah. Jelas tidak? Nih lihat nih buku mereka Pak. Nih, tanyalah pada ahlinya. Ini buku saya semua loh ya. Saya punya sudah lemari besar itu. Isinya buku-buku ini semua. Jadi kalau ada buku sesat saya beli. Iya, untuk dibaca. Mana kesesatannya gitu. Lebih khusus lemari di perpustakaan saya. Di rumah nanti itu ada lemari. Buku ini semua ada. Saya beli ini. Lihat, Abu Thalib, Mukmin, Quraisy ngaco semua. Abu Bakar gara disebutnya berhala Quraisy sama Umar Ari Abu Thalib, Mukmin, Quraisy kan ngaco kesebar alik bisa. Jadi semua memang mereka tuh bisa ngajak perlawanan terus. Ada ya? Orang-orang Syiah ini luar biasa. Lihat nih Mbak, ini adalah syarat mereka. Penutup ya. Insya Allah ya, nanti antum hadir lagi biar lebih jelas.